Setengah perekonomian Indonesia itu disumbang sama Pulau Jawa. Masa sih? Oke, yuk cek faktanya. Hai semuanya, di tahun 2022 BPS mencatat kontribusi ekonomi daerah yang paling tinggi saat ini masih dipegang sama Pulau Jawa, yang mana 53% PDB nasional itu berasal dari Jawa. Hampir semua pulau di negara kita itu punya kontribusi pada perekonomian negara, baik dari hasil pertanian, sumber daya alam, industri, dan lain sebagainya, yang kemudian disebut sebagai PDRB atau pendapatan domestik regional bruto. Nah, PDRB ini mencerminkan kondisi perekonomian dan kemajuan di suatu daerah. Sampai sini kita bisa ngerti nih kenapa Pulau Jawa lebih maju dibandingkan dengan pulau-pulau lain di Indonesia. Tapi fakta menariknya, ketimpangan kemajuan pembangunan ini justru malah terjadi setelah Indonesia merdeka. Lah, kok bisa sih? Oke, kemajuan Pulau Jawa sendiri sebenarnya sudah terjadi jauh sebelum Indonesia merdeka, serta ada banyak faktor yang membuat Pulau Jawa lebih maju dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Tapi coba kita lihat dari sudut pandang geografis, sosiologi, ekonomi, serta sejarah dari Pulau Jawa itu sendiri secara garis besar, dan fakta-fakta menarik lainnya. Jika kita melihat dari aspek geografi, Pulau Jawa terletak di bagian tengah Indonesia, di antara Samudra Hindia di selatan dan Laut Jawa serta Laut Bali di utara, dan juga memiliki bentuk yang sempit dan juga panjang dengan topografi yang beragam, termasuk gunung-gunung berapi aktif seperti Gunung Berapi, Gunung Semeru, dan lain sebagainya. Bahkan Pulau Jawa sendiri punya gunung berapi paling banyak di antara pulau-pulau lain di Indonesia. Karena banyaknya gunung vulkanik ini menjadikan Pulau Jawa memiliki tanah yang subur untuk pertanian dan menjadikan lumbung pangan bagi masyarakat. Selain itu, kalau kita lihat dari aspek sosiologi, Pulau Jawa juga memiliki karakteristik yang berbeda dengan pulau-pulau lain di Indonesia. Seperti misalnya kepadatan penduduk, akses informasi, dan juga pendidikan. Kita mungkin sudah tidak asing lagi ya dengan padatnya penduduk di pulau ini. Bahkan salah satu wilayah terpadat di dunia adalah Pulau Jawa itu sendiri. Nah, dengan banyaknya penduduk yang tinggi ini berdampak pada interaksi sosial, kemajuan ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Dengan padatnya penduduk serta tingginya kompetisi, ini memberikan perubahan sosial seperti pergeseran nilai-nilai budaya dan sikap masyarakat terhadap pekerjaan. Seiring dengan meningkatnya pendidikan dan akses terhadap informasi, pandangan masyarakat terhadap pekerjaan juga ikut berubah. Masyarakat Pulau Jawa sekarang lebih menerima pekerjaan di sektor non-pertanian seperti industri kreatif, pariwisata, dan lain sebagainya. Ditambah lagi dengan kemajuan teknologi juga telah berdampak signifikan terhadap perekonomian Pulau Jawa. Terlepas dari itu, Pulau Jawa memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan literasi dibandingkan dengan pulau-pulau lain. Makanya nggak heran kalau banyak sekolah-sekolah unggulan, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan yang berkualitas berada di Pulau Jawa. Nah, tingginya tingkat literasi dan pendidikan masyarakat di Pulau Jawa ini ternyata memberikan dampak pada pemahaman yang lebih baik terhadap sudut pandang pada tantangan setiap perubahan zaman. Dengan jumlah populasi yang banyak, artinya sangat melimpah juga tenaga kerja manusia yang tersedia untuk bisa memutar roda perekonomian. Dan secara otomatis, ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa itu sendiri. Hal ini bisa kita lihat dari berbagai indikator seperti PDRB, investasi, lapangan kerja, industri, serta sektor jasa yang terus berkembang. Bahkan Pulau Jawa sendiri memiliki kontribusi yang signifikan terhadap PDB nasional atau sekitar 58% dari total PDB Indonesia di tahun 2021 yang lalu. Ini menunjukkan peran Pulau Jawa sebagai mesin ekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sehingga secara struktur Pulau Jawa memiliki peran besar terutamanya dalam lapangan usaha dan juga pekerjaan, sekaligus sebagai penopang pertumbuhan ekonomi secara nasional. Kalau kita lihat struktur PDB, pertumbuhan ekonomi di Jawa ditopang oleh sektor industri dan juga pertanian, di mana masing-masing menyumbang 19,66% dan 13,53%. Sisanya ditopang sama perdagangan, konstruksi, dan juga pertambangan. Dengan masifnya pertumbuhan ekonomi, ini tak lepas dari sejarah panjang dari Pulau Jawa itu sendiri, di mana Pulau Jawa ini sudah menjadi pusat perdagangan dan industri sejak zaman dulu. Ini bisa kita lihat dari sejarah peninggalan peradaban kerajaan-kerajaan besar, seperti Majapahit, Mataram, Kesultanan Yogyakarta, dan lain sebagainya, yang peninggalannya masih bisa kita lihat sampai sekarang. Dan pada masa perdagangan jalur sutra, Pulau Jawa menjadi salah satu pusat distribusi dan perdagangan dunia, di mana pantai utara di Pulau Jawa itu menjadi dermaga-dermaga besar untuk tempat persinggahan para saudagar dari seluruh dunia.
guna proses jual beli hasil bumi berupa rempah-rempah dari wilayah Nusantara bagian timur. Bahkan saking strategisnya Pulau Jawa, VOC itu sampai memindahkan markas pusatnya dari Ambon ke Batavia di tahun 1616-an. Nah, pemindahan markas VOC ini membuat Batavia atau Jawa sekarang itu menjadi pusat perdagangan yang paling ramai di Asia. Ya, karena semua pedagang pada ngumpul dan hampir dipastikan bakalan mampir dulu di kota ini. Dan hasil pembangunan di Pulau Jawa itu berkembang pesat pada saat itu dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya. Karena ada banyak proyek-proyek pembangunan di Jawa yang dilakukan oleh VOC dan juga pemerintah Hindia Belanda selama ratusan tahun. Seperti gedung-gedung pemerintahan, pelabuhan di Semarang dan Surabaya, serta infrastruktur pendukung lainnya. Yang semuanya itu masih bisa kita lihat sampai sekarang. Artinya Pulau Jawa itu sudah mengalami kemajuan sejak Indonesia itu belum ada. Terlepas dari pesatnya kemajuan pembangunan di Pulau Jawa, ini menimbulkan ketimpangan pembangunan di wilayah lain. Persoalannya sih sebenarnya sangat kompleks. Ya, sebab ini dipengaruhi sama sosial, politik, dan kondisi geografis di Nusantara. Kondisi ini diperparah lagi pasca kemerdekaan, di mana pemerintah Orde Lama berkuasa saat itu. Presiden Soekarno membuat proyek mercusuar yang berisi program-program pembangunan kepala raksasa di zamannya. Hasilnya masih bisa kita lihat kok hingga sekarang, seperti Monas, Stadion GBK, Gedung DPR RI, dan masih banyak lagi. Di awal-awal kemerdekaan, banyak daerah-daerah di pulau lain masih dirundung ketidakstabilan politik dan pemberontakan, yang akhirnya membuat anggaran pembangunan jadi teralihkan ke operasi-operasi militer untuk meredam pemberontakan di daerah-daerah. Ketimpangan ini diperparah lagi dengan efek aglomerasi, di mana pusat-pusat ekonomi itu berkumpul di satu wilayah geografis yang berdekatan, sehingga pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di pulau ini jadi semakin cepat, yang mengakibatkan banyak investor dan pengusaha nggak mau ambil risiko dengan membuat proyek di wilayah lain selain Pulau Jawa. Dengan kondisi seperti ini, salah satu cara untuk meratakan pembangunan dan mengatasi ketimpangan adalah dengan memindahkan ibu kota, yang sudah pernah aku bahas di video yang ini ya. Itulah mengapa Pulau Jawa lebih maju dibandingkan dengan pulau-pulau lain di Nusantara. Hal ini ternyata disebabkan kemajuan Pulau Jawa terjadi sejak zaman dulu, yang efeknya masih bisa kita rasakan hingga sekarang. Oke deh, segitu aja video kali ini. Semoga jadi hiburan sekaligus edukasi buat kamu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.